Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan kita kepada kebaikan. Maka ketika kita melakukan kejahatan, melakukan keburukan, melakukan perbuatan-perbuatan tercela, maka Allah taala turunkan bala bencana musibah. Tak lain tak bukan tujuannya agar mengingatkan kita agar kita segera kembali kepada Allah taala. Zuharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah Allah tampakkan kerusakan fil barri wal bahri, di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas. Itu semua akibat daripada perbuatan tangan kita, hadirin. Itu akibat daripada kesalahan kita, saudaraku. Itu akibat daripada kemaksiatan yang kita lakukan, saudaraku. Bima kasabat aydin nas. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana kerusakan itu? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dengan turunnya bencana itu kita segera kembali ingat kepada Allah, kita segera kembali mentaati Allah, dan segera meninggalkan semua hal-hal yang dilarang Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim, shadaqa rasuluhul habibul karim. Hadirin saudaraku jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini izinkan khatib berpesan untuk mari kita dengarkan khutbah dengan seksama, tidak berbicara, tidak mempermainkan sesuatu yang ada di hadapan kita, dan tidak tertidur ketika khutbah nantinya. Karena mendengarkan khutbah, menyimak isi kandungannya adalah merupakan satu di antara sempurnanya ibadah Jumat kita. Yang kedua, khatib berwasiat untuk mari kita banyak bertakarub kepada Allah, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua pantang larangnya Allah. Karena sesungguhnya hadirin, kita semua berasal daripada Allah. Hari ini Allah amanahkan kita untuk tinggal sementara di dunia yang fana, dan pasti suatu ketika nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara saudara kita yang ada di sebelah kanan kita hari ini sudah bersiap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan menyelamatkannya. Sebentar lagi kita akan menghantarkannya ke kubur, dan pasti esok lusa kita akan mengalami hal yang sama. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Oleh karena itu, berbanyaklah bekal sebelum kembali kepada Allah, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Imtithalu awamirih wajtanibu nawahi. Amalkan semua perintah Allah, tinggalkan semua pantang larang Allah. Itulah makna sederhana daripada takwa. Mudah-mudahan dengan pesan takwa yang terus disampaikan khatib tiap Jumatnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, hidup dalam keadaan bertakwa, mati dalam keadaan bertakwa. Insyaallah di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang takwa. Hadirin saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan 15 kesalahan, melakukan beberapa penyimpangan-penyimpangan, melakukan beberapa perbuatan-perbuatan yang tercela, maka efek daripada perbuatan itu akan mengundang bala bencana musibah dari Allah SWT. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak inginkan musibah terjadi pada kita.
Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kemudaratan terjadi pada kita. Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan-kebaikan tetap ada dalam semesta. Awal mula penciptaan alam semesta Allah ciptakan baik, dan Allah sebenarnya inginkan sampai akhir pemusnahan alam semesta juga dalam keadaan baik. Tapi sayang hadirin, karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan kita kepada kebaikan, maka ketika kita melakukan kejahatan, melakukan keburukan, melakukan perbuatan-perbuatan tercela, maka Allah Ta'ala turunkan bala bencana musibah. Tak lain tak bukan tujuannya agar mengingatkan kita, agar kita segera kembali kepada Allah Ta'ala. Zuharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah Allah tampakkan kerusakan fil barri wal bahri, di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas. Itu semua akibat daripada perbuatan tangan kita, hadirin. Itu akibat daripada kesalahan kita, saudaraku. Itu akibat daripada kemaksiatan yang kita lakukan, saudaraku. Bima kasabat aydin nas. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala turunkan bencana kerusakan itu? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dengan turunnya bencana itu kita segera kembali ingat kepada Allah, kita segera kembali mentaati Allah, dan segera meninggalkan semua hal-hal yang dilarang Allah SWT. Berdasarkan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanatil ummati 15 khoslatan." Bila umatku melakukan 15 perkara, hillu bihal bala, maka akan halallah, akan terbukalah, akan segera turunlah bala bencana kepada mereka. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan, yang disebut bala adalah manuzzilal bala illa min dambi. Tidak akan diturunkan bala itu melainkan karena dosa-dosa manusia. Wala rufi'a bala illa bitaubati, dan tidak akan diangkat bala kecuali mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Apa 15 perkara itu? Kata baginda Rasul, yang pertama, idza kanal maghnamu duran. Apabila orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan kejahatan malah diangkat sebagai pemimpin. Ketika orang-orang mengangkat seorang pemimpin tidak didasarkan atas kesolehannya, tidak didasarkan atas kualitas dan kuantitas iman dan amalnya, maka yang terjadi adalah kehancuran, kerusakan di mana-mana. Maka penting bagi kita hadirin bersama memilih pemimpin, mengangkat orang yang akan kita jadikan pejabat. Itu adalah orang-orang yang kualitas iman dan amalnya itu baik. Karena dengan iman dan amal yang baik itulah, maka insya Allah dia akan terbebas daripada perbuatan-perbuatan ketidakbaikan. Yang kedua, kata baginda Rasulullah, amanatu mughniman. Apabila amanah yang diberikan kepada orang itu malah dikhianati, mughniman, malah dijadikan sarana untuk memperkaya diri sendiri. Amanah adalah merupakan bentuk pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala yang pasti ketika kita kembali akan diminta pertanggungjawabannya. Amanah satu akar kata dengan iman. Maka orang yang amanah itu adalah merupakan cerminan orang beriman. Lawan amanah adalah khianat, dengan bermakna kalau ada orang yang tidak amanah atau khianat, maka sebenarnya keimanannya sudah keluar daripada dirinya. Maka buat kita yang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan amanah, amanah memegang jabatan, amanah menjadi pemimpin, amanah menjadi apa saja, baik skala mikro maupun makro, bahkan amanah memimpin keluarga, maka pastikan amanah itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya, karena nanti itu pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa zakatu mughriman. Apabila zakat itu tidak ditunaikan, apabila zakat itu ditahan-tahan, bahkan zakat ditahan untuk mencari keuntungan daripada harta zakat tersebut. Saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, banyak pola-pola pendistribusian zakat yang lazim terdengar.
Salah satu diantaranya adalah zakat bergulir. Dana zakat diberikan kepada fakir miskin, tapi dengan catatan si fakir miskin mesti mengembalikan karena pertimbangannya banyak orang yang membutuhkan sementara dana zakat amat terbatas. Hal ini merupakan perbuatan tercela. Karena sebenarnya zakat itu tidak untuk dikembalikan. Zakat itu adalah merupakan haknya fakir miskin. Dan zakat itu adalah merupakan harta-harta mereka yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada harta kita. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta-harta kalian itu kata Allah ada haknya orang miskin yang as-sa'il, orang miskin yang minta-minta, wal mahrum, orang miskin yang tidak minta-minta. Kita saksikan masih ada saudara kita hari ini yang berada di persimpangan jalan, menadahkan tangan, meminta sedikit rezeki pada kita. Tapi tak sedikit pula di antara kita memandang mereka dengan amat sinisnya, memandang mereka tidak dengan mata sebelah, bahkan mungkin tidak memandang sama sekali. Kita berada di mobil kita dengan air kondisioner, dengan iringan musik yang mengalun sendu. Di luar sana, mereka dengan kepanasan, kelaparan, ketidakpunyaan, menadahkan tangan mengetuk kaca mobil kita. Tapi sedikit sekali di antara kita yang kadang-kadang segera membuka kaca tersebut dan memberikan sedikit rupiah buat saudara kita tadi. Padahal yang mereka minta bukan uang kita. Padahal yang mereka minta adalah hak mereka, harta mereka yang Allah titipkan pada harta kita. Maka sebenarnya ketika kita memberikan sedikit uang kepada mereka, itu bukan karena kedermawanan kita, tapi itu karena kesadaran kita bahwa Allah titipkan amanah harta mereka pada kita. Zakat itu merupakan haknya saudara muslim yang miskin, yang mesti ditunaikan dan menjadi hak mereka. Yang selanjutnya wa akun ummahu, ketika ibu didurhakai. Hari ini begitu banyak anak-anak yang melakukan kedurhakaan pada ibunya, bukan saja melawan, bukan saja membantah, bahkan tanpa disadari banyak anak-anak yang menyusahkan ibunya di hari tuanya. Itu juga merupakan bentuk kedurhakaan. Kita sudahlah diasuh oleh orang tua kita sekian tahun sampai kita dewasa, maka ketika kita berkeluarga, punya anak, maka tak sedikit juga anak-anak kita pun kita berikan kepada orang tua untuk diasuh oleh mereka. Itu bentuk kedurhakaan, itu bentuk penyiksaan. Orang-orang tua kita butuh beribadah, mereka mau kembali kepada Allah, mereka butuh menjaga duhanya, mereka butuh menjaga zikirnya, mereka butuh menjaga baca Qur'annya, mereka butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita sibukkan dengan mengurus anak-anak kita, akhirnya terabai amal-amal ibadah yang harusnya mereka persiapkan sebagai bekal kembali kepada Allah Ta'ala. Jangan bebani orang tua kita yang kesibukan mengurus cucu-cucunya, walaupun mereka sebenarnya bersedia dan tidak keberatan. Orang tua kita pasti sangat tidak keberatan, mereka pasti tidak bermasalah, tapi sebenarnya kitalah yang harus punya perasaan, tidak menyibukkan mereka dengan urusan-urusan menjaga anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, wartafa'atil aswati fil masajid, ketika orang-orang sudah meninggikan suara di masjid-masjid. Meninggikan suara bisa bermakna di masjid bertengkar, di masjid berkelahi, di masjid berdebat, di masjid mengeluarkan suara-suara kasar. Masya Allah. Saudaraku semua Jumat, masjid ini tempat yang suci, tempat yang mulia, rumah Allah. Maka perlakukanlah hal yang baik di rumah Allah, karena kita sebenarnya sedang menjadi tamu-tamu Allah. Alangkah marah ketika ada orang bertamu ke rumah kita, mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan dengan suara-suara yang keras. Kita mungkin akan marah dan mungkin mengusir mereka. Bagaimana dengan perlakuan kita dengan rumah Allah? Allah mungkin tidak langsung mengusir kita, tapi Allah akan memberikan bala bencana atas perlakuan kita yang tidak semestinya. Ahabul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling Allah suka di muka bumi adalah masjid. Wa abghadul bilad aswaquha, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Hadis ini menjadi penting untuk kita catat. Masjid sebagai sebuah tempat seperti mana yang kita lihat hari ini. Orang yang berada di masjid berarti orang yang sangat disukai Allah.
Tapi masjid di sini konteksnya juga bisa bermakna amalan. Allah suka masjid karena masjid itu identik dengan amal-amalan ibadah. Identik dengan orang baca Quran, identik dengan orang mahabbah, cinta, kasih sayang, identik dengan orang bersalam-salaman, identik dengan orang yang baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Sehingga dengan amal itulah tempat ini menjadi tempat disukai Allah. Pasar sebagai tempat yang paling Allah benci. Kenapa? Karena pasar itu identik dengan tipu-tipu. Pasar identik dengan suara kasar, suara keras, perkelahian, pertengkaran dan sebagainya. Maka dengan amal itulah pasar menjadi tempat yang paling Allah benci. Tapi bagaimana yang terjadi, hadirin? Ketika kondisi itu berbalik, tempatnya memang masjid, tapi amalnya adalah amal pasar, maka itu pun akan menjadi tempat yang paling Allah benci. Tempatnya masjid, tapi amalannya dalamnya orang bertengkar, di dalamnya orang bersuara keras, di dalamnya ada perdagangan. Sehingga Nabi SAW sabdakan, apabila kau dengar ada orang bertransaksi dagang di masjid, maka sunnah doakan agar perdagangannya bangkrut. Kalau kau dengar ada orang yang mencari barang yang hilang dengan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan suara yang keras, maka sunnah kata Nabi kau doakan agar apa yang dia cari tak ketemu. Itu menunjukkan bahwasanya yang penting adalah walaupun masjid sebagai fisik itu penting, tapi juga adalah amal-amal yang ada di dalamnya itu jauh lebih penting. Sebaliknya, pasar pun tempatnya. Kalau di sana ada amal masjid, di pasar hidup kejujuran, di pasar hidup sopan santun, di pasar tidak ada penipuan, di pasar tidak ada pertengkaran, di pasar hidupkan syariat. Jual beli ada transaksi yang melakukan syariat, aku jual dan aku beli, tidak ada pemakapan harga, tidak ada penipuan kualitas barang, maka boleh jadi walaupun tempatnya pasar, tapi pasar itu menjadi tempat yang paling Allah suka. Mudah-mudahan dengan beberapa hal yang kita sampaikan tadi sebagai pengundang bala bencana dari Allah SWT dapat kita hindari, hingga insya Allah negeri kita tercinta Tanjung Pinang yang penuh dengan barokah ini, dengan asbab amal-amal kita yang semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka Tanjung Pinang ini menjadi negeri yang barokah, menjadi negeri yang penuh kebaikan, menjadi negeri yang semua penduduknya hidup dalam keadaan kemakmuran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa salli wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين. Allahumma ala khulafa'ur rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا وذرية طيبة ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء لكل داء إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.